Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Walaupun cuaca di luar sana mendung, tapi puji Tuhan kita datang ke tempat ini untuk memuji, memuliakan, dan mengikuti ibadah. Khotbah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 9 ayat 1-6. Dalam Yesaya 9 ayat 1 tertuliskan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan menyongsong hari Natal, hari di mana Yesus dilahirkan. Dalam Nabi Yesaya ini, bagi Yesaya, kelahiran Yesus dimaknakan sebagai datangnya terang besar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja Damai, ke dalam dunia mau menyatakan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kerajaan Shalom itu pun hadir di dunia ini. Allah membentuk umatnya menjadi umat pembawa damai. Saudara-saudara, pada waktu itu bangsa Israel mengalami kehancuran. Posisi mereka saat itu sedang berada dalam kehancuran. Karena pada waktu itu mereka dibawa penaklukan akibat dosa yang mereka perbuat. Di dalam Alkitab seringkali kita menemukan kata kegelapan. Kegelapan di sini ialah untuk melambangkan sebuah kejahatan, hukuman, dosa, kesukaran, ketidakpastian, dan kematian. Dan sebaliknya juga, selain ada kata kegelapan, juga seringkali kita menemukan terang. Terang yang dimaksudkan dalam Alkitab ialah sebagai lambang atas kehidupan, keselamatan, pengampunan, dan sukacita. Dan inilah yang dianugerahkan oleh Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Alkitab bahwa atasnya terang telah bersinar. Terang yang dimaksud dalam ayat ini adalah terang yang adalah keselamatan dari Allah melalui pribadi Yesus. Coba saudara-saudara ingat kembali, berapa banyak kita melakukan dosa? Berapa banyak kita melakukan kesalahan? Berapa banyak kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan? Seberapa banyak kita telah mengecewakan hati Tuhan? Mungkin jika kita mengingatkan kembali, semua dosa-dosa kita tidak akan selesai sampai ibadah hari ini. Seluruh umat manusia telah berdosa, dan kita sebagai manusia telah berada di bawah naungan dosa. Kita berada pada titik di mana kita terhimpit oleh dosa. Dosa yang kita perbuat hanya akan membawa kita kepada kematian dan penghukuman. Tapi ingatlah saudara-saudara, keselamatan sejati telah diberikan kepada kita. Dalam diri Yesus Kristus, Allah telah melakukan tindakan keselamatan yang nyata untuk kita umat manusia. Di dalam diri Yesus, Allah telah melenyapkan kegelapan dan menggantikan kegelapan itu menjadi terang. Terang yang ajaib. Apa maksud dari terang yang ajaib ini? Lalu, dari mana terang ajaib ini? Dari siapa terang ajaib ini? Terang ajaib itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Seperti yang pernah tertuliskan, ia berkata bahwa Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maksud dari pernyataan Yesus ini ialah Yesus mau menunjukkan dan menegaskan otoritas keilahiannya dan juga dirinya sebagai penyelamat bagi umat manusia. Jadi, kita telah diingatkan dari Nabi Yesaya ini
bahwa Yesus adalah sumber terang itu sendiri. Dia yang memberikan terang itu kepada kita karena Ia telah mengalahkan kegelapan itu melalui kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah hadiah yang paling indah dari semua hadiah yang pernah kita terima. Entah itu dari keluarga, mama, pacar, atau dari siapapun, Yesus adalah hadiah yang paling indah dari surga untuk kita umat manusia. Karena di dalam Dia tidak ada lagi kegelapan, melainkan adanya terang serta pengharapan dan juga kehidupan yang kekal. Dunia pada saat ini sangat membutuhkan damai sejahtera. Permasalahan serta pergumulan datang silih berganti seperti roda yang berputar. Banyak orang yang menjadi putus asa dan tidak berpengharapan. Hal ini juga terjadi pada umat Allah yang mengalami keputusasaan dan tidak berpengharapan. Umat Allah dihukum karena ketidaktaatan mereka kepada hukum Tuhan. Namun di tengah kondisi yang sedemikian rupa, Allah menjanjikan kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang juga adalah Raja Damai. Ia akan membawa keselamatan bagi umatnya, bukan hanya kedamaian secara fisik, tetapi juga kedamaian dalam hubungan manusia dengan Allah. Namun yang diberikannya bukan hanya kedamaian secara fisik, tetapi kedamaian dalam hubungan manusia dengan Allah. Kita sebagai umat Allah harus menyampaikan berita damai dan pengampunan itu kepada semua orang. Mungkin kehadiran kita tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi kita harus ingat kembali, kita harus percaya bahwa damai sejahtera yang dari Allah memampukan kita untuk memberi semangat serta pengharapan bagi mereka yang sedang putus asa. Apakah kita sebagai umat manusia sudah membawa damai itu bagi sesama kita manusia? Kita sebagai orang percaya adalah agen damai sejahtera Allah. Kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan, kita ini membawa damai sejahtera Allah. Hari Natal adalah hari di mana saat kita memperingati hari kelahiran Raja Damai itu. Maka marilah kita mengevaluasi diri masing-masing. Marilah kita membawa damai dan mengeluarkan semua kegelapan yang ada di dalam diri kita buang. Marilah kita membawa damai dan menyebarkan damai Allah bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.